Halo, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai autisme. Autis, gangguan perkembangan neurobiologi pada anak yang menimbulkan masalah dalam berkomunikasi dan berelasi dengan lingkungannya. Menurut WHO, 1 dari 160 anak mengalami autis dan lebih banyak terjadi pada laki-laki. Tanda-tanda gejala autis: gangguan komunikasi, yaitu telat bicara, tidak memahami pembicaraan orang lain, berbicara dengan bahasa yang dimengerti orang lain dan tidak untuk dikomunikasi. Kemudian, gangguan interaksi sosial, yaitu telat bicara, tidak memahami pembicaraan orang lain. Gangguan tingkah laku, menyakiti diri, melamun dan tatapan kosong, tingkah laku tidak terarah seperti lompat-lompat, jinjit-jinjit, dan mondar-mandir tidak terarah. Gangguan emosi, tertawa, menangis, dan marah tanpa sebab. Gangguan sensoris atau penginderaan, menjilat atau mencium benda, menutup telinga saat mendengar nada tertentu. Kemudian penyebabnya. Yang pertama adalah kelainan anatomis pada bagian otak. Kedua, gangguan pada kehamilan usia 0-4 bulan. Kemudian, otak tercemar zat aditif makanan seperti MSG, protein dari tepung dan susu, zat perwarna, dan zat pengawet. Lalu, gangguan sistem pencernaan yang mengakibatkan kurangnya enzim sekretin. Kemudian, kekacauan interpretasi sensori yang menyebabkan stimulus dipersepsikan berbeda oleh anak. Intervensi komunikasi ekspresif dengan metode PECS pada anak autis. Menurut Louis D. Meyer, mendefinisikan metode PECS yaitu sebuah teknik yang memadukan pengetahuan yang mendalam dari terapi berbicara dengan memahami komunikasi menggunakan gambar. Tujuan metode PECS untuk membantu anak secara spontan mengungkapkan interaksi yang komunikatif, membantu anak memahami fungsi dari komunikasi dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi. Menurut Lewis, 2003, metode ini dapat dibagi menjadi beberapa fase. Di antaranya yaitu 1. Fase cara anak berkomunikasi. Tujuan umum dari fase pertama ini adalah anak dapat mengembangkan fungsi komunikasinya menggunakan Picture Exchange Communication System. Fase cara, ketekunan dan kemauan yang kuat. Tujuan ingin dicapai yaitu anak dapat berjalan menuju buku komunikasinya, mengambil gambar dan membawa ke pelatihnya atau ke teman bicaranya, berusaha untuk mendapatkan perhatian dan meletakkan gambar di tangan teman bicara atau pelatihnya. Yang ketiga adalah fase discrimination. Tujuan yang ingin dicapai yaitu anak dapat meminta atau memilih gambar secara mandiri yang paling ia sukai, lalu dapat memberikannya ke pelatih atau temannya dengan baik. Menurut Heriati, menambahkan fase keempat, struktur kalimat tujuan yang ingin dicapai yaitu anak dapat meminta item ketika diberikan buku dengan berbagai gambar dan sebuah kalimat. Pada fase kelima ini adalah fase responsive requesting, menjawab pertanyaan. Tujuan dari fase ini yaitu anak dapat menjawab dengan menyusun kalimat di buku komunikasi ketika pelatih bertanya, "Apa yang kamu mau?" Yang terakhir adalah fase commenting atau memberikan komentar. Tujuan dari fase ini yaitu anak dapat menyusun kalimat pada buku komunikasi ketika pelatih bertanya, "Apa yang kamu lihat?"